Sintayong coret 11 pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kick-off Timnas Indonesia versus Irak di GBK dimajukan. Kode Martin Paes untuk supporter tanah air. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kick-off Timnas Indonesia versus Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 6 Juni 2024 dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kepastian itu diumumkan PSSI lewat Instagram Timnas Indonesia, bebarengan dengan rilis daftar pemain skuad Garuda. Semula laga Indonesia versus Irak dijadwalkan bentrok mulai 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun Ketua BTN Sumarji mengkonfirmasi bahwa kick-off pukul 16.00 waktu Indonesia Barat telah disepakati. Tidak dijelaskan secara pasti alasan dibalik keputusan tersebut. Kendati demikian, hal itu disinyalir demi keamanan serta menjaga kebugaran para pemain. Sebab di venue yang sama, skuad Garuda bakal menghadapi Filipina 5 hari berselang. Terlebih para punggawa Garuda sendiri sempat mendapatkan virus usai bertanding di GBK kala menghadapi Vietnam Maret lalu. Kala itu banyak pemain yang terkena demam usai bertemu para fans. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengumumkan 22 nama yang dipersiapkan menghadapi Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari nama-nama itu banyak personel langganan skuad Garuda yang tidak disertakan pelatih 53 tahun tersebut. Setidaknya ada 11 pemain yang dibawa melawan Vietnam, tapi tidak disertakan untuk laga kontra Irak dan Filipina. Mereka ialah Syahrul Trisna, Muhammad Riyandi, Nadeo Argawinata, Edo Febriansyah, Wahyu Prastio, dan Witan Sulaiman. Kemudian ada Rahmat Irianto, Arkan Fikri, Mark Locke, Ramadan Sananta, serta Hoki Caraka. Ada alasan kuat kenapa nama-nama tersebut tidak dibawa. Di luar Witan Sulaiman yang menjalani ibadah haji, ada juga beberapa pemain yang kalah bersaing terkait indisipliner hingga proses naturalisasi yang belum selesai. Demi mendapatkan hasil maksimal kontra Irak dan Filipina, Sintayong tak hanya memanggil para pemain terbaiknya, juga difasilitasi PSSI agar pelatih 53 tahun itu memiliki strategi terbaik kontra Irak dan Filipina. Rencananya pada hari Minggu 2 Juni 2024 atau 4 hari sebelum melawan Irak, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Tanzania. Wakil Afrika ini bukanlah tim sembarangan. Tanzania saat ini menempati peringkat 119 dunia, unggul 15 posisi dari Timnas Indonesia. Sontak hal tersebut membuat media Vietnam The Top 24/7 takjub. Media tersebut mengakui bahwa keputusan PSSI sangatlah tepat. Sebab Timnas Indonesia mendapatkan lawan yang berkualitas sebelum turun di dua laga pamungkas Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klub Italia Venezia mendukung penuh JIZ yang dipanggil Timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski harus berjuang di playoff promosi Serie A, Venezia turut mendoakan hasil terbaik bagi skuad Garuda, yakni untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. JIZ sendiri bersama Venezia akan berjuang di semifinal playoff promosi ke Serie A Liga Italia pada 21 Mei dini hari dan 25 dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Jika menang di semifinal, Venezia pun akan berlaga di final playoff promosi Serie A pada 30 Juni dan 2 Juni waktu Italia. Sebab itu kemungkinan JIZ akan absen membela Timnas Indonesia saat melawan Tanzania pada laga uji coba di Stadion Madia pada 2 Juni mendatang. Namun Bang J masih dipastikan gabung skuad Garuda lawan Irak pada 6 Juni mendatang di GBK. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner membagikan momen mengerikan saat pesawat yang ditumpanginya nyaris mengalami kecelakaan hingga hampir mendarat di permukaan laut. Momen itu disampaikan Justin melalui unggahan Instagram story berbayarnya. Ia mengunggah foto saat pesawatnya begitu dekat dengan laut dan mengakui bahwa hal tersebut merupakan perjalanan paling mengerikan dalam hidupnya. Diketahui, Justin Hubner bersama timnya Cerezo Osaka sedang dalam perjalanan dari Osaka menuju Fukuoka. Timnya dijadwalkan bertanding melawan Avispa Fukuoka pada lanjutan pekan ke-15 J1 League pada hari Sabtu 18 Mei.
Cerezo Osaka sendiri memang tengah mengalami jadwal yang cukup padat. Setelah bertandang ke markas Avispa Fukuoka, mereka akan menghadapi Ryukyu pada putaran ketiga J-League Cup 22 Mei mendatang. Setelah itu Cerezo Osaka akan melawan Sunfreeze pada Minggu 26 Mei. Kemudian menghadapi Kyoto Sanga pada 1 Juni sebelum jeda internasional dalam agenda FIFA Matchday. Kabar buruk hantam Filipina jelang hadapi timnas Indonesia. Sempat kadang-kadang bakal mengirim kekuatan paling menakutkan untuk mengejar tiket lolos ke putaran ketiga. Faktanya Filipina harus kehilangan satu pemain bintangnya. Dikutip dari akun X Ken Altar, pemain bintang tersebut ialah Rafael Obermeier yang menolak untuk membela timnas Filipina. Tentu kabar tersebut bakal merugikan skuad asuhan Tom Steinfeld. Pasalnya, Obermeier jadi pemain andalan di timnya saat ini. Obermeier sendiri bisa menguasai dua posisi sebagai penyerang sayap kanan dan kiri, serta bisa menjadi bek kiri. Obermeier juga total sudah mencetak 5 gol dan 5 assist dari 34 laga yang telah dijalani musim ini. Meski belum pernah menginjakan kaki ke Indonesia, penyerang 28 tahun tersebut pernah dirumorkan jadi buruan klub Indonesia. Klub yang dimaksud adalah Persija Jakarta sebelum musim 2023-2024 bergulir. Mantan pelatih Thailand Witaya Loahakul memandang sinis program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terlebih berkat program tersebut, timnas Indonesia memiliki perkembangan yang signifikan berkat kualitas para pemain keturunan. Namun Witaya Loahakul beranggapan bahwa naturalisasi tidak bisa dilakukan terus-menerus, sebab kesuksesan tidak akan datang jika berbicara jangka panjang. Loahakul pun menjelaskan bahwa cara agar timnas stabil seharusnya dari pembinaan pemain mudanya. Dalam jangka pendek tidak apa-apa naturalisasi. Untuk jangka panjang menurut saya tidak bisa sukses. Itu sebabnya kami perlu memiliki stabilitas dari pemain level muda hingga akademi. Ucap Loahakul dikutip dari YouTube Harimau Malaya. Fans sempat berharap Martin Paes bakal mengisi pos kiper utama timnas Indonesia untuk laga kontra Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni mendatang. Pasalnya dalam pengumuman pemanggilan pemain, pelatih Sinteyong baru menyertakan 22 nama di mana cuma 2 kiper yang dipanggil yakni Adi Satrio dan Hernando Aris Sutaryadi. Alhasil banyak yang berspekulasi bahwa satu slot kiper dikosongkan untuk Martin Paes yang diketahui sudah menjadi warga negara Indonesia tapi belum melakukan perubahan asosiasi dari KNVB ke PSSI. Kendari demikian, Martin Paes memberikan sinyal belum bisa memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Hal itu diketahui dari unggahan stories Instagram kiper FC Dallas itu yang tampil di Major League Soccer tersebut. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji sendiri menyampaikan alasan Paes belum dipanggil memperkuat timnas Indonesia, yakni lantaran kebutuhan tim sudah terpenuhi dengan kehadiran Hernando Ari dan Adi Satrio. Sumarji juga belum bisa menggambarkan perkembangan proses perpindahan federasi dari KNVB ke Indonesia atau PSSI. Meski demikian, Sumarji menyebut masih ada kemungkinan perubahan daftar panggil pada pertandingan setelah melawan Irak. Sekretaris Jenderal PSSI atau Sekjen PSSI Yunus Nusi mewanti-wanti Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPKGBK untuk memperhatikan rumputnya. Yunus Nusi mengakui kondisi rumput saat ini memang jauh lebih bagus ketimbang saat melawan timnas Vietnam pada 21 Maret lalu. Namun GBK akan menjadi tempat konser boyband asal Korea Selatan NCT Dream pada akhir pekan ini. Untuk itu Yunus Nusi berharap setelah konser tersebut pemeliharaan rumput diintensifkan oleh pengelola. Yunus kemudian menegaskan akan melakukan peninjauan lanjutan menjelang laga timnas Indonesia. Hal itu untuk memastikan kondisi rumput sudah benar-benar siap untuk menggelar laga atau belum. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berkomunikasi dengan PPKGBK. Ia menekankan kondisi rumput nantinya harus sudah siap sepenuhnya untuk laga tim asuhannya Sinteyong. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.